Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini Senin, 16 Juni 2025. Kembali kita berjumpa dengan Mana Surgawi dengan judul Jangan Tawar Hati. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Beberapa waktu lalu saya mengunjungi saudara sepupu saya di rumah sakit karena istrinya sedang operasi jantung. Mereka tinggal di luar pulau dan di situ tidak ada rumah sakit yang memadai untuk operasi jantung. Maka mereka dirujuk ke Jakarta agar bisa ditangani dengan lebih baik. Setelah saya dikabari bahwa mereka berada di salah satu rumah sakit di Jakarta, saya pun datang menjenguk. Setelah berbicara sebentar dengan istrinya yang akan dioperasi jantung, saya pun keluar rumah sakit dengan suaminya. Di halaman rumah sakit, kami banyak mengobrol. Walaupun dia masih saudara sepupu kandung saya, tetapi kami belum pernah bertemu sebelumnya. Belum pernah berkomunikasi juga. Jadi, pertemuan kami saat itu benar-benar kami pakai untuk mengobrol. Saudara sepupu saya ini banyak bercerita tentang dirinya dalam mengalami lika-liku hidup. Ia berkata bahwa pengalaman hidupnya sangat berat. Ia telah mengalami banyak penderitaan hidup. Menurutnya, saya tidak akan mampu menanggung beban seperti yang dialaminya. Saya yakin kalau kamu mengalami apa yang saya alami, kamu sudah 7 kali sehari menatap ke langit. Katanya kepada saya. Maksud dia dengan menatap ke langit adalah melakukan protes kepada Tuhan. Dari kata-katanya, saya melihat bahwa ia seolah-olah menganggap dirinya sebagai orang yang paling menderita di dunia. Dan bahwa orang lain tidak akan sanggup menanggung beban hidupnya jika seandainya hal itu ditimpakan kepada mereka. Saya hanya mendengar cerita saudara sepupu saya itu. Saya tidak terlalu menanggapinya, apalagi membantahnya. Saya menganggap bahwa dia sedang memposisikan dirinya sebagai kakak yang memberi nasihat kepada adiknya. Lagi pula umurnya jauh lebih tua dari saya, sekitar 20 tahun lebih tua. Saya tidak tahu persis seberapa besar masalah yang dihadapi oleh saudara sepupu saya ini. Tetapi dari situ saya melihat bahwa orang seringkali membesar-besarkan masalah yang dihadapinya. Kita merasa bahwa kita punya masalah yang paling besar dan paling banyak dibandingkan dengan orang lain. Dan bahwa orang lain tidak akan sanggup menanggung masalah yang kita hadapi. Tetapi pola pikir seperti ini justru akan membuat kita semakin menderita. Mungkin masalah kita besar, masalah kita banyak, tetapi janganlah hal itu terlalu kita besar-besarkan. Justru kita harus melihat masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Kita harus yakin bahwa jika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah itu, maka Dia akan memampukan kita untuk menghadapinya. Kita harus yakin pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang memampukan kita menghadapi setiap persoalan hidup. Kita juga tidak boleh menjadi tawar hati. Rasul Paulus dalam pelayanannya seringkali menghadapi berbagai penderitaan. Apalagi fisiknya sudah semakin lemah karena usia. Tetapi dia tidak menjadi tawar hati. Manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Inilah yang harus kita lakukan. Kata-kata bijak hari ini, jangan pernah menyepelekan sebuah masalah. Tetapi jangan juga membesar-besarkannya. Bapak Ibu, saya mengajak kita akan berdoa untuk menutup renungan hari ini.
Bapa, ajar aku untuk tidak membesar-besarkan masalahku, tetapi menyerahkannya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami berdoa dan berharap Bapak Ibu semakin kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin.